Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i sholihin thumma ila jami'il khulafa'ir rasyidin Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapa wonge Roma iku lamun nejo sapa siman hu ing ilmu Roma mongko nejo sapa siman al ma'ariba ing pira-pira kang den sejo kullaha ya sekabehane al ma'arib waman lan utawi sapa wonge iku haza merkole sapa siman hu ing ilmu faqad haza mongko teman-teman wis merkoleh sapa siman kullal matalibi ing saben-saben pira-pira perkara kang den suprih huwa utawi ilmu al mansabu huwa utawi ilmu al mansabu iku pangkat al ali kang luhur aya sahibal hija he eling-eling wong kang andune akal idza nilta ing dalem nalikane merkoleh sapa sira hu ing ilmu hawin mongko ngentengaken sapa sira bi fautil maunasibi kelawan pote pira-pira derajat dunya fa in fata mongko lamun nepot ka ing sira ad-dunya apa dunya watibuna imiha lan enake nikmat dunya fa ghammit mongko ngremno sira fa innal ilma krana satuhune ilmu khairul mawahibi iku luwih baguse pira-pira peparinge Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faman romahu roma al ma'ariba kullaha. Barang siapa telah bermaksud pada ilmu roma al ma'ariba kullaha, berarti dia telah bermaksud menuju pada semua apa yang menjadi tujuan hidup secara keseluruhan. Waman hazahu, barang siapa yang telah meraih ilmu, faqad haza kullal matalibi, berarti ia telah meraih semua apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi keinginan, apa yang selama ini menjadi hal yang ia cari.
Huwal mansabul ali. Ilmu adalah derajat yang paling luhur, derajat yang utama, derajat mulia dan tinggi. Aya sahibal hijah. Hei wahai orang yang memiliki akal sehat. Idza niltahu, jika Anda telah meraih ilmu, hawwin bifautil manasibi, maka relakan kehilangan pangkat-pangkat dunia, atau ringankan dirimu untuk tidak meraih pangkat dunia. Fa in fataka dunya wa tibu naimiha, jika Anda terlewatkan dari dunia dan kenikmatannya, faghammid, maka pejamkan kedua matamu. Fa innal ilma khairul mawahibi, ingat sesungguhnya ilmu adalah paling baik apa yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Dari syair ini adalah menggambarkan bahwa orang yang sudah bermaksud untuk mendapatkan ilmu manfaat barokah, ya seperti kalian mau mondok, mau mencari ilmu, ini berarti kalian sudah bermaksud pada semua tujuan-tujuan hidup di dunia ini. Pasti semua orang punya tujuan di hidup. Tentunya tujuan hidup manusia adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ini tujuan hidup. Di dunia baik, di akhirat juga baik, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Di samping itu, kita ini dengan tujuan meraih ilmu, ini adalah suatu ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka semua ibadah kepada Allah dalam semua gerak-geriknya ini, dan sepak terjang serta semua langkah kehidupannya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah. Allah adalah Tuhan semesta. Allah adalah sesembahan kita. Dan kita harus menyembahnya. Inilah kenapa manusia harus ibadah. Lah ilmu di situ mengantarkan kita untuk meraih tujuan-tujuan mulia itu. Makanya faman ramahu ramal ma'ariba kullaha. Orang yang menuju untuk dan bermaksud untuk meraih ilmu, itu berarti sudah menuju dan bermaksud pada suatu tujuan-tujuan yang maha dahsyat dalam kehidupannya. Yaitu tujuannya di dunia hasanah, di akhirat hasanah, wa qina adzabannar, dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu faman hazahu qad haza kullal matalibi. Orang yang sudah mendapatkan ilmu, orang yang sudah meraih ilmu, sungguh dia telah meraih kullal matalibi. Berarti sudah meraih semua apa yang menjadi keinginan, semua yang apa menjadi cita-cita, semua yang apa selama ini menjadi hal yang dicarinya, sesuatu yang diinginkannya, itu ketemu semuanya pada ilmu. Ilmu.
Makanya tidak heran kalau suatu ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu dan dunia, maka Nabi Sulaiman memilihnya ilmu dan mengabaikan dunia. Karena ketika kita memilih ilmu, dunia juga akan ikut. Jika kita memilih dunia, maka ilmu tidak akan ikut. Tak ubahnya kita menanam padi dan rumput. Ketika kita menanam padi, rumput akan tumbuh. Tetapi kalau kita menanam rumput, tidak mungkin padi itu tumbuh. Makanya faman romahu romal ma'ariba kullaha. Orang yang bermaksud dan bertuju untuk meraih ilmu, berarti dia telah tepat pilihannya, yaitu menuju dan bermaksud untuk meraih semua tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan kita. Lah, ketika ilmu faman hazahu wa man hazahu qad haza kullal matalib. Ketika ilmu itu kita raih sudah, berarti selama ini yang apa menjadi keinginan kita, selama ini yang ingin kita capai, apa yang selama ini ingin kita dambakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, semuanya telah kita dapatkan dengan mendapatkan ilmu. Sangat beruntung dan berbahagia tentunya kalian sebagai santri sudah mau dengan semangat mondok belajar. Ini sungguh luar biasa. Mungkin sekarang kalian tidak merasakan nikmatnya orang yang memiliki ilmu. Tapi nanti ketika kalian sudah ada di masyarakat, akan terasa betul bagaimana nikmatnya orang yang memiliki ilmu. Dan betapa sangat menyedihkan dan betapa sangat rendahnya orang yang tidak memiliki ilmu. Sangat berharga orang yang berilmu. Maka benar, huwal mansabul ali. Ilmu adalah derajat yang luhur. Aya sahibal hijah, wahai orang-orang yang memiliki atau yang mempunyai akal sehat. Idza niltahu, jika Anda telah meraih ilmu, hawin bifautil manasibi, telah meraih ilmu, maka relakan, ringankan. Tidak usah kalian menginginkan pangkat dunia ataupun kepentingan-kepentingan dunia. Lepaslah. Faida fatakat dunya wa tibuna iniha. Dan jika Anda terlewatkan dari dunia dan kenikmatannya, maka faghammid, pejamkan kedua matamu. Artinya tinggalkan, relakan. Tidak usah dihiraukan. Dan harus yakin serta bersyukur karena fa innal ilma khairul mawahibi. Karena sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang paling baik dari beberapa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan. Orang-orang yang sukses di semua lini kehidupannya, pasti semua itu berdasarkan memiliki ilmu. Pasti. Kalian lihat, kalian amati orang yang menjadi seorang ulama, dimuliakan oleh masyarakatnya. Itu apa masalah mereka? Apa sebenarnya yang telah ada pada beliau? Tentu karena memiliki ilmu. Makanya disebut ulama, yaitu karena orang yang punya ilmu. Seorang wali Allah dijadikan kekasihnya, kekasih Allah. Kenapa dipilih sebagai kasih Allah? Karena memiliki ilmu. Maka pantas. Faman romahu romal ma'ariba kullaha.
Orang yang menuju dan bermaksud untuk meraih ilmu berarti dia sudah bermaksud dan menuju suatu tujuan-tujuan mulia dalam hidup di dunia. Ilmu. Apalagi urusan-urusan duniawi. Seperti jadi bapak kepala desa. Itu kan urusan dunia. Itu pun juga karena ilmu. Padahal itu urusan dunia. Jadi Pak Camat. Itu pun hanya urusan dunia. Itu apa? Karena ilmunya. Tetapi yang terpenting adalah orang yang memiliki ilmu. Maka hidupnya akan menemukan suatu ketenangan dan ketentraman batin yang mendalam. Apalagi bisa mengembangkan ilmu itu sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu. Sehingga ia sampai pada puncak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selama ini mengejar dunia, itu sebenarnya kebutaannya akan nikmat ilmu. Kebutaannya tentang nikmat akhirat. Kebutaannya nikmat ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan kecuali makrifat kepada Allah. Ini sebenarnya. Karena kesenangan dunia ini hanyalah sementara. Tak ubahnya fata morgana. Sedangkan kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan yang hakiki. Tentu harus melalui ilmu yang mendalam. Dan orang yang memiliki ilmu, ini tidak akan menemukan suatu kesulitan dalam hidupnya. Wong namanya punya ilmu, semua ada ilmunya. Sesuatu apapun, ini kalau tahu ilmunya akan menjadi mudah. Sebaliknya, orang yang tidak tahu ilmunya, hal yang mudah bagi orang yang tahu itu dianggap sulit bagi orang yang tidak tahu. Itu suatu contoh, kecil-kecilan aja. Kalian tidak tahu caranya membuat kue ini. Kue itu, kue ini umpamanya. Terasa sulit. Karena tidak tahu. Ini urusan kue, apalagi yang lain. Tapi bagi yang paham dan tahu, itu hal kecil. Dalam ilmu dunia saja, dunia ekonomi saja umpamanya. Bagi yang mengerti tentang ilmu ekonomi, sesuatu itu dianggap mudah dalam urusan-urusan duniawi. Bagi orang yang memiliki ilmu dunia. Apalagi urusan akhirat. Orang yang faham ilmu akhirat, ilmu agama, maka akan menemukan kemudahan di dunia sampai ke akhirat. Orang yang memahami ilmu dunia, dia hanya senang dan mudah di dunia. Tetapi orang yang memahami dan mengerti ilmu agama, dia akan menjadi orang yang memahami ilmu. Itu akan menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Bersyukurlah. Makanya di sini dikatakan, idza niltahu hawin bifautil manasibi. Jika Anda telah meraih ilmu, relakan. Jika kalian terlewatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Cuma kadang-kadang kita ini dari minimnya pengetahuan kita, tidak paham, disangka kenikmatan dunia ini yang paling membanggakan hidupnya. Padahal tidak. Jadi kalau selama ini kalian masih merasa nikmat dengan dunia,
menumpuknya harta benda itu merupakan kebahagiaan Anda dalam hidup di dunia, berarti itulah ukuran ilmu kalian masih di tingkat paling bawah. Tetapi jika sudah ada manusia atau kalian merasakan kenikmatan di dunia dan akhirat nanti itu karena sesuatu yang kalian miliki dari ilmunya, berarti itulah ilmu kalian ada pada peringkat yang paling tinggi. Dikatakan di sini, fa in fatakad dunya wa tibu naimuha wa ta'i wa tabibu wa tibu naimiha. Jika Anda terlewatkan dari dunia dan kenikmatannya, fangomit, pejamkan kedua matamu. Apa maksudnya dipejamkan kedua matamu? Ya artinya tidak usah direken. Artinya nggak usah dibuat hal yang dianggap itu hal besar. Jangan kau anggap itu hal yang sangat penting. Abaikan semua itu. Fa innal ilma khairul mawahibi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu paling baiknya pemberian-pemberian Allah. Itu yang disebut ilmu di sini adalah ilmu yang manfaat dan barokah. Tidak ada jaminan orang yang banyak harta dan dunia bahkan meraih pangkat dan jabatan yang tinggi membawa ketenangan batin. Tidak ada itu jaminannya. Baik itu? Tapi bagi orang yang memiliki ilmu yang manfaat barokah, ilmunya mendalam sehingga dapat menghantarkan dia menjadi makrifat kepada Allah, ini dipastikan orang itu akan menjadi orang yang tenang di dunia sampai akhirat. Bisa dipastikan itu. Pasti dipastikan orang itu akan meraih kesenangan dunia sampai akhirat. Apakah orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan yang tinggi itu menjadi jaminan dirinya tenang di hidup dunia? Enggak ada. Malah mereka tambah bingung, mereka tambah resah, mereka tambah gundah, mereka bertambah tidak menentu. Kenapa? Karena persaingan demi persaingan, keinginan demi keinginan. Ini yang terus berkecamuk dalam hatinya. Tapi orang yang memiliki ilmu manfaat barokah, apalagi sampai dapat menghantarkan dirinya kepada kemakrifatan, luar biasa. Ini bisa dipastikan untuk menjamin ketenangannya di dunia sampai ke akhirat. Karena Allah telah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala, coba ingat. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah. Lah, wali Allah itu orang yang memiliki ilmu. Gak ada ceritanya orang jadi wali itu tidak berilmu, gak ada. Toh umpama asalnya orang bodoh kemudian dijadikan wali oleh Allah, pasti dipandaikan oleh Allah, diberinya ilmu oleh Allah. Makanya ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Tidak ada. Itu Allah yang menjamin. Firman Allah. Kemudian apakah ada ayat yang menjelaskan, ketahuilah orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan yang tinggi akan tenang dan tidak ada kekhawatiran? Apa ada seperti itu? Enggak ada sama sekali. Jadi yang menjamin manusia ini menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang selamat serta bahagia dunia akhirat adalah ilmu.
beruntung dan berbahagialah. Bahkan kalian bersyukur ditakdir oleh Allah menjadi seorang santri yang masih mau belajar dan menekuni ilmu agama. Harus bersyukur. Tapi kadang-kadang kalian tidak bersyukur, malah kadang-kadang menyesal. Mungkin apa Punten? Biasanya kalian justru enak, teman saya sekarang sekolah ke barat, ke timur, ke sana kemari pakai sepeda motor. Ya kan? Kadang-kadang tidak sholat. Sampai larut malam dia masih katoan. Ya kan? Sampai azan isya pun masih di jalan. Kadang-kadang kalian menyangka itu yang baik. Padahal itulah awal dari keresahan hatinya nanti. Tapi orang yang memiliki ilmu akan membuahkan ketenangan dan kebahagiaan serta kesuksesan di dunia sampai ke akhirat. Karena ilmu ini adalah al-mansabul ali, pangkat yang tinggi. Dan dengan ilmu inilah yang akan menghantarkan kita mengetahui bagaimana cara kehidupan yang benar sesuai agama. Beribadah yang sebenar-benarnya beribadah kepada Allah. Sehingga orang ini sampai pada tingkatan ma'rifat, mengenal Allah. Dan ia akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan batin. Menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu ini diberi semangat, diberi semangat dan juga kesadaran yang tinggi bahwa ini yang kita lakukan adalah hal yang terbaik dalam hidupnya, sehingga kita semua dapat bersyukur kepada Allah. Apa yang kita lakukan ini justru yang paling baik dan paling besar nikmat Allah kepada kita. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fatina wa faki'alana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana wa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana wa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fatina wa faki'alana wa qarabatin lana bibinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصح أجسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد.